Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jamaah masjid agung dan ikhlas, Bapak-bapak Ibu semua yang kami hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita ditakdir oleh Allah dapat bersama-sama melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir surah Yasin, yang minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 kemarin ini adalah pernyataan dari kaum Tokiyah yang menyatakan bahwa Nabi yang diutus kepada kaumnya itu adalah dianggap manusia biasa dan bukan utusan, dianggap utusan tadi itu dianggap pembohong. Kemudian dijawab oleh kedua utusan tadi, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Kita baru sampai pada ayat ini. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-18. Setelah mendapat jawaban dari kedua nabi bahwasanya mereka itu sesungguhnya memang utusan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tokiyah, dan sesungguhnya apa yang mereka sampaikan adalah hal-hal yang nyata. Kemudian dijawab kembali oleh kaum Tokiyah yang ingkar, yang tetap ingkar meskipun telah melihat bukti kebenaran dari kedua rasul tadi. Mereka ini kemudian menjawab, qalu inna tatayyarna bikum la illam tattaqu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun. Ayat yang ke-18. Lalu kemudian mereka menjawab, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami semua ini tatayyarna, kami ini telah ditimpakan malapetaka bikum karena sebab kalian, wadalika annal mataru habasa, yang dimaksud dengan ditimpakan malapetaka ini, kata kaum Tokiyah yang kafir ini nih hujan berhenti nih, hujan tak ada nih. Sejak kalian datang ke sini ini hujan pun tak ada. Wa kathurat bainahum amradun mukhtalifatun, dan di antara kami ini banyak yang sakit semenjak kalian datang ke sini. Faqalu ma asabatna hadhil baliyah. Kemudian mereka melanjutkan perkataan mereka, orang-orang kafir ini, tidak pernah ini menimpa kami di kaum Tokiyah ini sebelum kalian ini datang. Baru setelah kita datang inilah kemudian hujan tak mau turun, terus kami ditimpa banyak penyakit. Illa bi syu'umi butumikum, setelah kalian datang baru malapetaka ini datang kepada kami. Li'anna ma ra'ayna hadhihi al-ashya' qabla maji'ikum. Semua ini tak pernah terjadi sebelum kalian datang ke sini. Ila baldatina, ke negeri kami. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun. La illam tantahu, oleh karena itu kalian sudah menjadi sumber musibah bagi kami, kata orang kafir tadi. Kalau kalian tidak menghentikan terhadap dakwah kalian, lanarjumannakum, niscaya kami akan merajam kalian, wala yamassannakum, dan akan membuat kalian sengsara, yakni illam takunu muntahina an halikum lanabtulannakum bil hijarati wa asaba ilaikum. Ini maksud ayat ini, illam takunu muntahina, jika kalian tidak menghentikan an halikum, dari keadaan kalian, artinya perbuatan dari Rasul tadi. Lanabtulannakum, niscaya sungguh kami akan membunuh kalian, bil hijarati, dengan cara pembunuhan itu dengan cara dirajam, artinya dilempari dengan batu, wa asaba ilaikum, dan akan menimpa ilaikum kepada kalian, minna, dari kami ini, adzabun alim, siksaan yang sangat pedih. Minna adzabun alim, dari kami siksaan alimun yang sangat pedih. Sekedar peringatan untuk pribadi saya dan kita semua yang hadir ini,
Itu makanya kenapa kita membaca Al-Quran itu harus makhraj huruf itu harus pas, harus betul-betul, jangan salah. Di sini alif ini artinya pedih. Adabun alim, siksaan yang sangat pedih. Hampir mirip dengan lafaz alim. Alim, alim. Kalau alim, alimun itu artinya pedih. Kalau alimun itu artinya bijaksana. Jadi kalau kita salah baca, minna adabun alim misalnya. Jadi dari kami adabun siksaan, alimun yang bijaksana. Kan jauh, bertolak belakang artinya. Maka membaca Al-Quran itu tidak boleh salah. Satu huruf saja salah di dalam membaca ayat Al-Quran, maka dia akan merubah arti, merubah makna. Contohnya ini, betul-betul kita makhrajul hurufnya di dalam membaca Al-Quran itu betul-betul harus pas. Ya ini kalau ayat Quran. Kalau di dalam berjamaah kita menjadi imam misalnya. Kalau itu menyangkut ke Fatihah, Fatihah itu termasuk rukun sholat. Kalau hanya ayat Qurannya kan yang sunnah saja, tidak membatalkan ke sholat kita. Tetapi ketika itu umul Quran, ketika itu Fatihah yang kita baca, maka itu akan mempengaruhi, merusak terhadap sholat kita. Maka kita perlu hati-hati, terkhusus kepada para imam-imam. Ini saya mengingatkan untuk diri saya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga kepada bapak-bapak sekalian. Ini pentingnya, karena salah di dalam satu huruf itu bisa merusak terhadap artinya. Terus mu'allimun syadidun, yang disebut dengan adabun alim, siksaan yang sangat pedih ini adalah mu'allimun syadid. Jadi betul-betul menyakitkan siksaan orang-orang kafir ini yang diancamkan kepada utusan tadi. Falamma sami'a ar-rasul, ketika Rasul ini mendengar dengan ancaman ini, hada minhu, kemudian Rasul ini menjawab, qalu tahirukum ma'akum, musibah yang menimpa kepada kalian, ay asabakum syukukum, yang menimpa kepada kalian apa musibah-musibah kalian itu, bikufrikum, bukan karena sebab kami datang di sini berdakwah mengajak kalian untuk beriman kepada Rasul, bukan itu. Tapi musibah yang menimpa kepada kalian ini disebabkan bikufrikum, karena kekafiran kalian, wa bikadzbikum, dan karena kebohongan-kebohongan yang telah kalian lakukan. Kenapa di sini adalah bikadzbikum? Ini terkait kepada ayat sebelumnya, ayat 14. Ayat 14 itu kan sudah janji Raja At-Taihis ini kepada Rasul itu, kalau kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka aku dan kaumku akan beriman. Tapi ternyata ketika itu bisa dibuktikan oleh para Rasul tadi, kemudian dia terbelah. Ada yang beriman, raja beriman sebagian, kaumnya beriman sebagian tetap kafir. Maka ada lafaz bikadzbikum. Jadi tidak semua ternyata beriman, separuhnya tetap ingkar. Artinya mereka ini berbohong kepada Rasul tadi. A'in dzukirtum bal antum qaumun muslimun. A'in dzukirtum, a'in tatkala dzukirtum, diingatkan kalian semua ini, bal antum, bahkan antum kalian qaumun, ini termasuk kaum muslimun yang berlebih-lebihan. Jadi kalian ini didapat musibah dari Allah. Ini sesungguhnya bukan karena kami datang atau utusan, ini karena kekafiran kalian, karena kalian telah mendustakan terhadap apa yang kami bawa, apa yang kami sampaikan risalah ini. Dan sesungguhnya kalian ini termasuk kaum yang sudah berlebih-lebihan. Ai in wa'adtum billahi tatayyartum bina aw tawa'adtum bina birrajul. Ketika kami telah mengingatkan kepada kalian, justru kalian menuduh kami bahwa kamilah penyebab malapetaka yang terjadi terhadap kalian. Padahal malapetaka itu billahi, itu dari Allah, tatayyartum, yang telah menimpakan kepada kalian, tawa'adtum bina. Kemudian kalian menuduh kepada kami, dan kalian mengancam terhadap kami, kata para utusan tadi, birrajmi, dengan kami diancam untuk dirajam, dilempar dengan batu. Bal antum qaumun
bahwasanya sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Fatajra'una ala qadri rusuli, sehingga ancaman ini kemudian hampir membunuh terhadap Rasul-Rasul tadi. Babalaghana likal khabar, kemudian sampailah berita ancaman orang-orang kafir Antiokhia ini kepada Hubaiban, yaitu di depan kan ada pada diceritakan sebelum Rasul ini datang ke Antiokhia ini ada orang tua di kaum Antiokhia ini. Sebenarnya dia orang beriman, orang baik, tetapi dia menyamarkan diri bahwa dia ini orang beriman. Namanya masih ingat? Hubaib An-Najjar. Nah, ketika mendengar utusan itu dibunuh, Hubaib An-Najjar ini sampai ke dia berita ini, kemudian masuk kepada ayat 19 ayat selanjutnya, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Kemudian datanglah min aqsal madinati, dari ujung kota Antiokhia. Jadi rupanya ada di perbatasan Antiokhia ini tinggalnya yang bernama Hubaib An-Najjar ini. Rajulun, seorang laki-laki, yas'a, yang kemudian datang dengan bersegera, cepat-cepat datang. Yas'a itu dari lafaz sa'a. Maka kita kalau kenal di haji itu ada sa'i. Sa'i itu berlari dari ke kecil. Jadi yas'a, jadi bersegera dia datang. Karena kedua utusan ini oleh Hubaib An-Najjar ini telah didengar akan dibunuh, maka cepat-cepat dia datang dari ujung kotanya. Wahwa, yang dimaksud rajulun ini adalah Hubaib An-Najjar, namanya itu Hubaib An-Najjar. Wa qala Sudar, dan berkata Imam Sudar, kana qasar, bahwasanya Hubaib An-Najjar ini adalah seorang pengembala. Jadi dalam satu riwayat dijelaskan Hubaib An-Najjar ini pengembala. Wa qala Wahbud, dan berkata siapa Imam Wahab, kana rajulan yahmal arif. Menurut Imam Wahab bahwa Hubaib An-Najjar ini bukan pengembala, tetapi beliau ini adalah penenun sutra. Wa kana manziluhu inda aqsababi min abwabil Madinah, dan rumahnya Hubaib An-Najjar ini berada di dekat gerbang pintu masuk ke kota Antiokhia. Ini penjelasan di dalam riwayat yang ada dua. Wa kana rajulan, dan Hubaib An-Najjar ini adalah seorang laki-laki da sedaqatin, yang gemar bersedekah. Jadi kegemaran hobinya. Kalau kita kan biasa hobinya main bola, nonton TV. Kalau Hubaib An-Najjar ini beda. Hobinya dia ini suka bersedekah. Ya jema'u kasbahu idza hamsa. Jadi setiap dia kerja, setiap hari ketika dia kerja, kalau udah sore, kan seharian dia kerja dari pagi sampai sore. Kalau udah sore, udah selesai kerja, dia bayar silhu binisbai. Kemudian dia membagi dua bagian dari penghasilan dia satu hari tadi. Bayar amunisban ini, diambil separuh dari gajinya ini untuk menghidupi keluarganya, anak istrinya. Wa yatasaddaq binisbihil akhar, dan separuh dari penghasilannya dalam sehari itu dia sedekahkan kepada orang lain, yaitu kepada ilal fuqara, kepada orang-orang fakir. Nah, ini kebiasaan dari Hubaib An-Najjar. Dia ahli bersedekah. Karena dari penghasilan yang kita miliki ini, Pak, memang ada hak orang lain. Memang di dalam Islam kita harus sampai pada nisab. Ketika sampai pada nisab, akan tetapi kalau orang-orang yang ahli sedekah, orang yang hati-hati di dalam membersihkan hartanya, rezeki yang diberikan Allah itu setelah kita ambil hak dari 8 asnaf itu sudah bersih sudah. Meskipun secara hukum nisabnya belum nyampe. Ini kalau hukum syariatnya. Tetapi orang-orang hakikat itu tidak memakai syariat. Dia tidak lagi menghitung dengan Allah ini, dia tidak lagi menghitung itu, tidak. Jadi
apa yang dia miliki dia sedekahkan, cepat-cepat dia keluarkan. Orang-orang yang ada hakikat seperti itu. Apa bedanya? Bila misalkan kita mengenal syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kalau syariat itu kulitnya. Kenapa apa perlu kita itu berthariqat? Apa perlu kita itu menjalankan makrifat? Apakah orang yang mencapai kemakrifat itu harus lewat thariqat? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita tahu. Syariat itu kalau diibaratkan di dalam kitab tasawuf itu seperti kapal. Ini bapak mau nyebrang laut, ke laut. Jadi syariat ini adalah kapal. Kita sholat, waktu berjamaah, buat ngaji seperti ini, kajian, terus kita sedekah, syariatnya. Terus thariqahnya ini ketika kita berenang di lautan, terus hakikatnya bapak ketika masuk menyelam ke dalam lautan, ke dasar lautan itu hakikat. Baru setelah menyelam bapak sampailah di dasar laut menemukan intan berlian. Nah, intan berlian inilah makrifat. Artinya orang tidak akan pernah mencapai ke makrifat, tidak mungkin mendapatkan berlian yang ada di dasar laut kalau tidak melalui syariat tak pakai kapal. Kalau ada orang mengatakan, aku ini udah makrifat, dia kawannya sholat 5 waktu, aku ini tak perlu sholat aku sudah makrifat, pembohong gitu. Tidak ada orang ini mencapai makrifat tanpa lewat syariat, itu tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak kaki sholat, padahal Rasulullah itu apa ada yang berani hari ini mengaku bahwa dia itu lebih makrifat daripada Rasulullah? Siapa yang berani mengaku itu? Tidak ada makhluk yang bisa menyamai Rasulullah, tetapi Rasulullah masih bengkak-bengkak kaki sholat, bersujud kepada Allah. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan, aku sudah nyampai puncak, di puncak apa? Syariat harus tetap kita lalui, Pak. Tidak mungkin. Apalagi orang seperti kita, seperti saya. Saya orang syariat, Pak. Jadi kita ini menata diri. Menata kita ini dari syariat. Kalau Bapak sudah istiqomah, sholat 5 waktunya istiqomah, tepat waktu, insya Allah pelan-pelan akan semakin khusyuk. Kalau sholatnya sudah baik, nanti baru akan muncul hati kita ini mulai digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulai bersyukur kepada Allah, mulai kita mau bersedekah, mulai perbuatan-perbuatan jelek itu pelan-pelan kita hindari. Inilah cara kita riyadhah melatih diri kita. Tidak bisa, Pak. Kalau kita terus menjadi waliullah itu latihannya itu harus dengan syukur. Kalau kita terus nih, saya dengar pengajian beliau ketika membahas kitab Sirrul Asrar, karena saya termasuk penggemar beliau. Karena memang ulama hari ini satu-satunya ulama dunia yang paling alim itu adalah Kiai Haji Bahauddin Rasulullah Gus Bahak, penemu hukum fikih yang tersembunyi di dalam Al-Quran sebanyak 200 hukum itu ditemukan oleh Gus Bahak, Kiai Haji Bahauddin Rasulullah, murid dari Kiai Maimun Zubair Sarang. Di dalam Al-Quran itu hukum fikih yang masih tersembunyi ini ada 800. 300 sudah ditemukan oleh ulama sebelum Gus Bahak, 200 ditemukan oleh Gus Bahak, yang masih tersembunyi sampai hari ini 300. Kalau 300 ini ditemukan, artinya kiamat telah sampai. Ini Gus Bahak saking alim. Jadi kata Gus Bahak, untuk jadi wali itu syaratnya harus pandai bersyukur. Contoh begini, bagaimana ketika Bapak menyuapkan nasi, setiap genggam Bapak yang Bapak suap, ketika Bapak mampu mensyukuri, menghakikatkan rasa syukur ketika menyuapkan nasi ke mulut, itu bisa, insya Allah pelan-pelan Bapak akan menjadi seorang wali. Itu kalau kata Gus Bahak. Kembali kepada pembahasan ini, sesungguhnya mereka ini, kata Rasul tadi kepada kaum Atokiyah ini, kalian ini udah lebih-lebihan, barulah datang Khubayb An-Najjar ini kepada mereka semua ini. Jadi ada yang mengatakan Khubayb An-Najjar ini adalah pengembala, ada yang mengatakan tukang tenun,
Dia ini orang yang ahli sedekah. Ketika sore sehari bekerja dibagi dua, separuh untuk keluarga, separuh untuk dibagikan kepada fakir miskin. Falamma balagat anna qawmahu qasadu qatar rusuli ja'ahum sa'iyah. Jadi ketika sampai kepada kaumnya tadi kepada membunuh Rasul ini, qala ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Masuk ke ayat selanjutnya. Jadi Ubay bin Najjar berkata, ya kaum, wahai kaum Atokiyah, ittabi'ul mursalin, ikutlah kalian semua keutusan ini kepada utusan ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalian ini kalau mau ikutlah kepada orang, kepada utusan la yas'alukum ajra, yang tidak pernah meminta upah. Wa hum muhtadun. Kalau ada utusan, kalau ada pendakwah, ada kiai, ada ustaz, ada syekh, ketika di dalam berdakwah dia tidak memikirkan finansial, dia tidak memasang tarif, kata Ubay bin Najjar, inilah utusan yang harus kau ikut, inilah ulama yang harus kau ikut, karena mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kalau di dalam tafsir dijelaskan, kalau di dalam tafsir Al-Quran, selain tafsir surah Yasin ini menjadi dalil bahwa haram hukumnya seorang balik, seorang ustaz, seorang kiai kalau dia memasang tarif di dalam berdakwah, tak boleh, Pak. Ya, aku mau ceramah, undangan kau ini di Masjid Al-Ikhlas, tapi kalau setiap aku ceramah 1 juta, tapi misalnya tak boleh buat haram. Kalau ada mungkin diberi oleh pengurusnya, oleh panitianya, tapi kita yang pendakwahnya itu tidak minta diberi, ya sah-sah saja, Pak. Tapi kalau pasang tarif itu tidak boleh, haram, tidak boleh. Nah, kalau di lembaga pendidikan bagaimana, Pak Ustaz? Kan ada misalnya pesantren harus ada bayar, misalnya itu wajar, Pak. Karena itu sesungguhnya apa yang dibayarkan oleh seorang santri di pondok pesantren itu adalah kebutuhan dia. Memang kebutuhan, contoh seperti makan. Anak bapak misalnya dimondokkan, kan harus makan, Pak. Artinya bukan kepentingan untuk kiainya, itu bukan. Kiainya hanya mengkoordinir. Sesungguhnya kepentingan anak bapak itu sendiri. Dan biaya itu termasuk dari syarat orang mencari ilmu. Kecuali memang di pesantren itu misalnya kiainya minta bayaran berlebih-lebih misalnya, yang ternyata memang untuk kiainya, baru dia tidak boleh. Tetapi kalau sepanjang untuk kepentingan lembaga itu sah-sah saja, itu tidak termasuk kepada ayat ini. Tetapi di dalam menyebarkan agama Allah, maka dilarang seorang muballigh, seorang ustaz itu dilarang untuk memasang tarif, menentukan harus sekian, baru dia mau berdakwah. Kenapa? Karena seorang ustaz, seorang kiai itu memang tugasnya menyampaikan risalah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya, Pak. Dalilnya ini. Dalilnya di dalam surah Yasin ini. Kita tidak diperbolehkan itu. Jadi tafsir ayat ini wa fi riwayat Qatadah, diriwayatkan oleh Imam Qatadah, karena Hubayb ada juga yang meriwayatkan bahwa Hubayb bin Najjar ini sesungguhnya fi gharib ya'budu rabbahu. Ini adalah seorang yang ahli ibadah. Dia ini ada di dalam gua, selalu menyembah kepada Tuhannya. Tapi ketika falamma balaghahu khabar Rasul, ketika mendengar berita ini, kemudian keluar Ubay bin Najjar ini keluar memberi peringatan kepada kaum itu, kepada kaum Antiokhia, bahwasanya putusan ini benar putusan Allah. Buktinya mereka tidak minta upah, datang ke Antiokhia ini bukan berbisnis, tapi semata-mata menyampaikan risalah agar kaum Antiokhia ini beriman. Makanya kata Ubay bin Najjar, ikuti ini yang benar. Nah, sejak kejadian itulah, meskipun kedatangan Ubay bin Najjar di kaum Antiokhia ini yang pertama kali sebelum kedua Rasul tadi datang, baru ketahuan bahwa Ubay bin Najjar ini termasuk adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya dia sembunyi di dalam beribadah. Itu, Pak. Nanti lanjut kita, a'attakhidhu min dunihi
alihatan yuridu rahman bidurri la tuqihati syafa'atuhum syai'aw wa la yukidun. Masuk kepada ayat 23. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini. Allahu yuwaffiquna wa yarda wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.